Ayo anak-anak, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung terus channel ini supaya terus memberikan informasi seputar pembelajaran Penjaskes. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung channel ini supaya terus berkembang di dunia YouTube guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku dimanapun kalian berada ya. Hari ini kita akan mencoba membahas untuk kisi-kisi soal yang sudah Pak Guru kasih untuk pretest ya, sebelum kita memasuki materi bulu tangkis. Pretest ini Pak Guru gunakan adalah untuk mengetahui kemampuan kalian atau pengetahuannya secara kognitif ya untuk di materi bulu tangkis ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu soal nomor 1. Indonesia secara resmi menjadi anggota IBF International Badminton Federation pada tahun A1913, B1934, C1953, D1945, dan E1889. Oke, udah disimpan jawabannya ya. Kira-kira yang mana jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang C1953. Mari kita bahas pembahasan soalnya ya. Ya, kita langsung ke cetak yang merah itu. Pada tahun 1953 Indonesia resmi menjadi anggota IBF. Jadi jawabannya yang benar adalah tahun 1953. Oke, lanjut ke soal yang kedua. International Badminton Federation IBF berdiri pada tanggal yang A 5 Mei 1943, yang B 10 Mei 1943, yang C 5 Juni 1934, yang D 5 Juli 1934, yang E 10 Juli 1934. Oke, sudah ditebak ya jawabannya yang mana, disimpan ya. Jawabannya yang benar adalah yang D ya, 5 Juli 1934. Mari kita lihat pembahasannya ya, langsung pada yang bercetak tebal. International Badminton Federation IBF, Federasi Badminton Internasional sebagai induk organisasi bulu tangkis dunia, berdiri pada tanggal 5 Juli 1934. Ya, itu jawaban yang benar. Selanjutnya yang ketiga, organisasi induk bulu tangkis Indonesia adalah A. PSSI, B. PBSI, C. PASI, D. FIBA, dan E. FIFA. Kunci jawabannya ya anak-anakku sekalian ya, semuanya jawabannya iya. Yang benar adalah ya yang B, yang PBSI. Mari kita lihat ulasan pembahasannya. Bercetak tebal merah itu. Di Indonesia induk organisasi bulu tangkis adalah PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yang didirikan pada tanggal 5 Mei 1951. Anak-anak bisa catat semuanya itu di resume ya, di buku catatan kalian sebagai tambahan materi untuk yang bulu tangkis ini. Oke, selanjutnya yang berempat, yaitu PBSI didirikan pada tahun, iya tadi sudah ya, kalian masih ingat. Yang A 1872, yang B 1893, yang C 1978, yang D 1936, dan yang E 1951. Ya, masih ingat sekali. Jawabannya yang benar adalah yang E ya, yang 1951. Ya, penjelasannya itu tadi sudah dibahas di soal yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Menurut sejarah, permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama A. Pona, B. Pana, C. Badminton, D. Minto, E. Mintonete. Dikunci jawabannya ya anak-anak sekalian semuanya ya. Jawabannya yang benar adalah iya sekali, betul sekali. Jawabannya adalah A. Pona.
Mari kita lihat pembahasannya. Salah satu olahraga terpopuler di Indonesia adalah bulu tangkis. Olahraga ini berasal dari India. Di negeri asalnya bulu tangkis disebut dengan pona, yaitu yang jawabannya benar adalah pona ya, yang tadi yang A. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Berapakah lebar lapangan bulu tangkis pada partai tunggal? A. 5,18 meter, B. 5,32 meter, C. 6,1 meter, D. 7 meter, dan yang E. 6,2 meter. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Iya, betul sekali. Jawabannya yang benar adalah A. 5,18 meter. Mari kita lihat pembahasannya. Pada bidang permainan, ukuran lapangan badminton bagi partai tunggal ya, partai tunggal ini ya berbeda. Nanti kalau partai tunggal dan partai ganda itu penggunaan lapangannya itu berbeda. Itu ya. Lebar bidang permainnya benar adalah 5,18 meter ya. Anak bisa lihat di situ ada ukuran-ukurannya ya. Bisa diperhatikan sebagai catatan kalian juga. Bisa di screenshot dulu terus dicatat. Oke, yang selanjutnya adalah yang nomor 7. Berapakah panjang lapangan bulu tangkis? Ya sudah jelas sekali tadi ya. Yang A adalah 12, yang A 12 meter. Yang B 17,32 meter. Yang C 12,34 meter, yang D 18,21 meter, yang E 13,40 meter. Jawabannya sudah tahu semua ya. Jawabannya benar adalah iya, betul sekali, yang E adalah 13,40 meter. Mari kita lihat pembahasannya tadi. Ya, panjang lapangan badminton yaitu 13,40 meter. Itu tertera ada gambarnya ya. Kalau untuk panjang itu biasanya baik tunggal maupun ganda itu sama ya, cuman penggunaan lebar lapangan saja yang antara ganda dan tunggal itu berbeda, ditandai dengan 2 garis ya di samping lapangan itu ya, 2 garis itu, jadi itu yang menjadikan pembeda saja. Oke, lanjut yang nomor 8 adalah berapa tinggi tiang net bulu tangkis? Nah, ini tinggi tiang net ya. Yang A 1,55 meter, yang B 1,51 meter, yang C 1,56 meter, yang D 1,77 meter, yang E 1,53 meter. Oke, kunci jawabannya anak-anak ya semuanya. Iya, jawabannya benar adalah iya, betul sekali, yang A yaitu 1,55 meter. Kita lihat pembahasannya. Berikut penjelasan dari ukuran net pada permainan badminton baik untuk putra maupun putri ya, sama ini ya. Itu tunggal ya, dan ganda itu sama ya. Tinggi tiang net adalah 1,55 meter. Ya, tinggi tiangnya yang ditanyakan ya tadi. Tinggi netnya 1,524 meter. Panjang netnya 6,10 meter, lebar netnya 0,75 meter, dan puncak net paling atas diberi batasan putih ya. Puncak netnya itu lebar 7,5 cm. Oke, lanjut yang nomor 9. Berapa jarak net ke garis servis? Ya, ini sudah tahu, ini anak-anak sudah pinter-pinter, sudah tahu semuanya ini. Yang A 1,71 meter, yang B 1,51 meter, yang C 1,98 meter, yang D 2,48 meter, yang E 3,2 meter. Jawabannya benar adalah ya, betul sekali, anak-anakku semua pinter semua. Jawabannya C yaitu 1,98 meter. Pembahasannya itu ya, jarak garis servis depan dari garis net 1,98 meter. Itu ada jarak garis servis ke belakang, jarak dari servis ke tengah, jarak dari samping. Itu anak-anak bisa mencatatnya di buku ya. Ini semua materi juga ini untuk bulu tangkis. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Berapa jarak garis servis ke sisi lapangan luar? Nah, untuk partai tunggal. Yang A 4,71 meter,
yang B 2,51 meter, yang C 1,98 meter, yang D 3,96 meter, terus yang E terakhir 2 meter. Kira-kira yang mana ini anak-anak? Iya, betul sekali. Jawabannya D adalah 3,96 meter ya. Partai tunggal ya. Partai tunggal dan partai ganda itu nanti jelas berbeda. Partai tunggal adalah jarak servis ke sisi lapangan luar adalah 3,96 meter. 3,96 meter. Kita lanjut yang ke soal yang ke-11. Seorang pemain dinyatakan menang dalam satu set permainan bulu tangkis apabila telah mencapai angka, seorang pemain tunggal maupun ganda ya, sama. Itu yang A 11, yang B 25, yang C 15, yang D 20, dan yang E 21. Kira-kira yang mana ini anak-anaknya? Iya, betul sekali. Jawabannya yang benar adalah yang E adalah 21. Mari kita lihat pembahasannya ya. Dalam sistem perhitungan poin, tiap setnya sebagai berikut. Satu set terdiri dari 21 poin. Bila terjadi kedudukan 20 sama, otomatis akan terjadi jus 2 atau permainan akan berakhir pada poin 22. Jus 2 akan otomatis diberlakukan bila kemudian terjadi kedudukan permainan akan berakhir dengan selisih 2 poin. Bila terjadi kedudukan 29 sama, itu tidak lagi diberlakukan jus ya. Permainan akan berakhir pada poin 30. Oke. Paham ya anak-anak semua? Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-12. Seorang atau sepasang pemain akan memenangkan pertandingan jika telah memenangkan titik set permainan. Yang A2, yang B1, yang C3, yang D5, dan yang E4. Jawaban yang benar adalah iya ya, 2 set ya, 2 kemenangan ya. Sejak Februari 2006, maka semua partai permainan menggunakan sistem pemenang 2 dari 3 set, masing-masing diraih dengan sistem penilaian rally point. Sistem ini dilakukan dengan jumlah setiap game 21 dan jika terjadi kedudukan nilai 22, maka dinamakan use. Sehingga untuk mencari kemenangan setelah kedudukan itu selisihnya 2 poin lebih dulu harus bisa. Jadi menangnya 2 set. 2-0 atau 3-1 ini maksimal 3-1. Kita lanjut yang ke nomor 13. Dikatakan use 1 apabila poin dikatakan use gitu ya. Sama-sama dikatakan use itu ketika pada poin berapa itu, sama-sama memperoleh poin berapa itu. Yang A17, yang B20, yang C16, yang D18, yang E19 ya. Jawabannya yang benar adalah ya, betul sekali adalah yang B ya, ketika 20 sama ya. Jadi kedua pemain atau dua pasangan itu memperoleh nilai 20 yang sama. Pembahasannya sudah jelas tadi ya, dan jika kedudukan nilai 20-20 maka dinamakan use ya. Itu selisihnya 2 ya, kemenangan. Yang selanjutnya 14. Pukulan dalam bulu tangkis yang bolanya melambung tinggi dan satu di belakang disebut, nah ini anak-anak sudah tahu, sudah sering bermain bulu tangkis. Yang A pukulan smash, yang B pukulan lob, yang C pukulan drop shot, yang D pukulan net, yang E pukulan forehand. Nah ini pukulan yang ke melambung tinggi dan satu ke belakang. Jadi kunci jawabannya kira-kira apa jawabannya? Iya, jawabannya benar adalah pukulan lob. Penjelasannya, pukulan lob merupakan pukulan melambung ke arah atas sampai ke belakang ya, dan shuttlecock nantinya akan menukik dengan tajam ke bawah di area lawan. Pukulan lob ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni overhead lob dan underhead lob. Ya. Overhead lob dan underhead lob yang merupakan jenis pukulan penting dalam pertahanan dan juga penyerangan. Selanjutnya ya, sebelum nomor 15 boleh anak-anak minum dulu untuk bisa sekedar recovery ya, minum kopi atau minum es teh manis bisa ini. Semangat dalam pembahasan soal kali ini. Yang 15,
Pukulan servis yang sering digunakan oleh pemain tunggal. Ini pukulan servisnya, ini apa yang pemain tunggal yang bisa sering lakukan. Yang A adalah short service, yang B medium service, yang C long service, D lob service, yang E short service dan lob service. Jawabannya mana? Iya, jawabannya dari yang long service ya. Penjelasannya ini, servis panjang biasanya digunakan untuk pemain tunggal, sasaran shuttlecock ke dekat garis belakang dan menukik tajam lurus ke bawah. Pukulan ini paling banyak menggunakan tenaga dibanding dengan pukulan ya, bukan pikulan ya. Pukulan servis yang lain. Pukulan servis ini dilakukan dengan pukulan forehand. Ya, lanjut nomor 16. Posisi raket terlentang, ibu jari dan jari telunjuk menempel pada pangkal batang raket yang permukaannya gepeng. Permukaan sebaliknya untuk meletakkan telapak tangan. Pegangan tersebut adalah cara memegang raket. Yang A Asia, yang B Inggris, yang C backhand, yang D Amerika, dan yang E forehand. Jawabannya yang benar adalah iya, forehand ya. Sudah jelas sekali. Nah, udah pinter. Itu berikut penjelasannya, yaitu berikut adalah langkah-langkah melakukan pukulan forehand dalam permainan bulu tangkis. Memegang raket dalam posisi forehand, menggenggam raket dengan rileks, bergerak dengan cepat sehingga posisi badan tepat berada di depan bola shuttlecock. Posisi kaki kiri berada di depan, sedangkan posisi kaki kanan berada di belakang. Posisi badan miring sejajar dengan arah kaki. Pukulan bola atau shuttlecock sambil posisi bahu diputar ke depan, ya. Gerakan tangan terus ke bawah. Lakukan pukulan forehand ya. Yang selanjutnya nomor 17. Perbedaan pukulan forehand dan backhand terletak pada posisi kaki. Yang A, yang B sikap badan menghadap, yang C laju bola, D sikap tangan memukul dan memegang raket, yang E sikap kepala. Ini kira-kira yang mana ini? Perbedaannya itu terletak pada bagian mananya? Iya, benar sekali, adalah perbedaannya di sikap tangan memukul dan memegang raket. Itu sudah jelas, ini ada teknik backhand grip dan forehand grip. Nah, itu perbedaannya di situ, ada menggunakan genggaman tangan raketnya, posisi ibu jari dan sebagainya. Itu ada penjelasannya di atas, itu anak-anak bisa screenshot terus dicatat ya di buku. Sudah jelas ya? Oke, lanjut ke soal yang 18. Bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai yang gepeng atau pipi adalah cara A Amerika, B backhand grip, C campuran, D Inggris, E Indonesia. Ini cara memegangnya, ini apa ini? Jawabannya yang benar adalah dia yang D Inggris. Iya, itu penjelasannya dalam memegang raket cara Inggris atau English grip. Memegang raket cara Inggris adalah raket dipegang pada tangkainya, bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai yang sempit. Paham karena ini sudah jelas ini ya. Lanjut ke yang itu posisi tangan memegangnya, lihat gambarnya, di situ ada gambarnya. Lanjut nomor 19. Raket yang dipegang dalam posisi miring, jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ke ujung raket. Ibu jari memangkul di tangkai raket di sisi belakang dan jari-jari yang lain ditekuk di bawah tangkai raket. Ini cara memegang raket apa ini ya? Apa cara yang A cara Amerika, yang B backhand grip, yang C jabat tangan, yang D Inggris, atau E combination grip? Jawabannya benar adalah iya, combination grip. Kombinasi ya, jadi memegang cara kombinasi. Nah, lihat di situ. Dilihat itu seorang pemain sedang melakukannya dan teknik-tekniknya itu kombinasinya itu apa. Yang pertama, raket yang dipegang dalam posisi miring ya. Yang kedua, jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ke ujung raket. Ibu jari memangkul di tangkai raket di sisi belakang dan jari-jari lain ditekuk di bawah tangkai raket. Yang selanjutnya adalah nomor 20 yang terakhir ini. Dalam permainan bulu tangkis, pukulan yang paling utama adalah pukulan apa? Iya, yang A smash, yang B service, yang C drive, yang D forehand, dan yang E block. Jawabannya benar adalah
Iya, servis. Servis itu adalah merupakan pukulan pertama kali dilakukan untuk mengawali permainan bulu tangkis. Iya, servis juga digunakan sebagai pukulan mati. Jika dalam melakukan servis salah, maka hal itu akan memberi keuntungan pada pihak lawan dan menambahkan poin di pihak ini kita ya. Berikan keuntungan. Ini salah penjelasannya ini. Servis juga digunakan sebagai pukulan mati. Jika dalam melakukan servis salah, maka hal itu akan memberikan keuntungan kepada pihak lawan dan menambah poin di pihak lawan. Jadi kalau kita salah ya berarti pihak lawan yang akan mendapatkan poin. Oke, itu dulu untuk pembahasan hari ini. Jadi kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan soal selanjutnya. Jangan lupa kalian tetap belajar ya, tetap dalam menghadapi situasi pembelajaran daring ini. Silahkan untuk lebih bisa menggali informasi sendiri-sendiri. Untuk mendapatkan materi tidak harus dari Pak Guru, kalian bisa melakukan searching di Google maupun yang lain yang sesuai dengan referensi Pak Guru, atau Pak Guru sudah mengirimkan untuk buku paket ya di Google Classroom. Sudah, silahkan di-download, dibaca, nggak usah di-print, yang penting dibaca saja. Kalau yang belum bisa download ya silahkan bisa pinjam di perpustakaan. Itu aja dari Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.